Seperti yang sudah direncanakan, pada 3 Juli 1993 akan ada ritual pelipat gandaan uang. Mona Fandey, mantan penyanyi pop Malaysia yang beralih profesi menjadi paranormal juga sudah berjanji, malam itu kliennya akan kejatuhan uang dari langit. Klien itu bernama Mazlan Idris. Seorang politikus dari Partai Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau dikenal dengan United Malays National Organization. Dia juga pernah menjabat sebagai salah satu ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam atau Badan Legislatif, Rau Pahang, Malaysia. Sebelum pukul 10 malam waktu setempat, Mazlan sudah tiba di rumah Mona Fandey. Mona yang berusia 37 tahun tinggal bersama suaminya Muhammad Nor AFF Andi Abdul Rahman 36 tahun. Serta asisten mereka Juraimi Hasan 23 tahun. Juraimi saat itu membantu mempersiapkan semua keperluan ritual penggandaan uang yang dilakukan dengan upacara mandi kembang. Uang yang akan digandakan sebanyak Rp300.000 yang baru diambil Mazlan dari bank di Kuala Lumpur. Sudah beberapa bulan ini, Mazlan memang menjadi pelanggan paranormal yang lumayan terkenal di wilayah itu. Konon, ilmu hitam yang dimiliki mereka memang sakti. Buktinya, Mazlan yang lulusan universitas Dias itu pun takjub dan memohon bantuannya supaya karir politiknya makin melejit. Mazlan memang dikenal sangat ambisius dalam dunia politik. Demi hasrat akan kekuasaan itu, dia tergiur akan tawaran Mona soal penggandaan uang. Walau kaya, dia masih perlu uang untuk bertahan di dunia politik. Tidak hanya Mazlan, kabarnya klien Mona kebanyakan dari kalangan orang berada. Agaknya pelayanan Mona memang eksklusif hanya untuk kalangan politikus. Beredar cerita kalau jimat darinya bisa membuat beberapa pejabat politik di negeri jiran itu semakin berjaya. Tidak heran, Mona hidup berkecukupan. Kapan jimat sakti itu awak ambil? Tanya Mazlan memulai pembicaraan. Mona memang sudah bersepakat dengan Mazlan mengenai jimat sakti yang bisa membuatnya menjadi politikus terkuat dan tak terkalahkan. Kabarnya, kalau jimat yang dimaksud itu merupakan tongkat dan pecis yang sebelumnya dimiliki Presiden Indonesia, Soekarno. Untuk jimat itu, Mazlan harus membayar 2,5 juta ringgit. Mona beralasan, uang sebesar itu digunakan untuk ongkos mengambil jimat ke Indonesia. Uang muka pembayaran jimat pun sudah diterima Mona sebesar 500 ringgit. Sisanya akan dibayarkan setelah jimat itu berpindah tangan padanya. Sebagai jaminan, dia menyerahkan 10 surat kepemilikan tanah. Kembali ke perbincangan awal. Saat Mazlan menanyakan perihal jimat, Mona hanya menjawab singkat, setelah ritual nanti. Mona menerangkan jika rencana hari ini adalah ritual mandi kembang untuk menggandakan uang, bukan menerima jimat. Mona menyebut Mazlan belum siap menerima jimat sakti milik Soekarno. Dia kemudian mengajak Mazlan masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ritual mandi kembang akan dilakukan. Ruangan itu sempit, hanya muat 4 orang saja. Duduk di mana? Tanya Mazlan mencari kursi. Ritual kali ini, tidak duduk, tapi berbaring di lantai dengan kepala menghadap ke atas, kata Mona menjelaskan posisinya. Mazlan menurut. Dia berbaring di atas selimut tebal yang sudah digelar Juraimi sebelumnya. Kepalanya diminta lebih tegak menengadah ke atas. Itu adalah posisi untuk menyambut uang, yang kata Mona, akan jatuh dari langit sebentar lagi. Sekarang tutup matamu, seru Mona. Mazlan mengikuti perintahnya. Afandi lalu memicingkan matanya pada Juraimi, memberi tanda. Juraimi menangkap sinyal tatapan mata itu dengan patuh. Dia mengambil peralatan ritual yang sudah disiapkan, sebuah kapak tajam yang baru diasah. Afandi memberi aba-aba. Lalu kapak menghantam 1 kali ke batang leher Mazlan. Tubuhnya menggelepar. 2 kali lagi Juraimi mengayunkan kapaknya, putuslah leher Mazlan. Darah mengucur deras merembes ke selimut tebal di bawahnya. Malam itu Juraimi bekerja keras memotong-motong tubuh Mazlan menjadi 18 bagian, lalu meletakkan potongan tubuhnya ke dalam ember. Kami akan ke Kuala Lumpur, kata Mona setelah memberi Juraimi uang 180 ringgit. Diapakan ini, Nyonya? Tanya Juraimi sambil menunjuk potongan tubuh Mazlan. Sesuai rencana, tanam di lubang yang sudah kau gali seminggu lalu, kata Afandi sambil berlalu pergi. Ahli Dewan Undangan Negeri dikrat. Jimat sakti yang dijanjikan Mona itu ternyata hanya akal-akalan saja. Dia tidak pernah berniat pergi ke Indonesia untuk mencari tongkat Soekarno. Tujuan utamanya memang menghabisi Mazlan dan menggondol hartanya yang banyak itu. Maka Mazlan diiming-imingi, uang jatuh. Malam itu Juraimi dibiarkan sendiri menguburkan potongan tubuh Mazlan.
Toh, sudah diberikan uang. Dini hari Juraimi baru menuntaskan tugasnya. Mazlan dikubur di lubang besar yang sudah digali seminggu sebelumnya di sekitar rumah Mona. Galian itu kemudian ditutup dengan semen. Mona dan Afandi pun mendadak kaya. Sehari setelah menghabisi Mazlan, mereka heboh berbelanja. Sebanyak Rp160.000 dihabiskan untuk membeli mobil, ponsel, dan perhiasan. Tidak hanya itu, Mona juga melakukan operasi plastik untuk mengencangkan kulitnya dengan biaya Rp13.000. Afandi tidak kalah gelap mata. 10 hari berfoya-foya, dirinya menghabiskan Rp300.000. Beberapa hari setelah Mazlan terkubur di rumah Mona, para kerabat mulai curiga. Kemana Mazlan? Rasanya tak mungkin ayah dua anak yang begitu giat bekerja, absen tanpa kabar berhari-hari. Apalagi dia pun tidak hadir dalam rapat penting di Raub. Rekannya, anggota Adun di Benta, Datuk Zuki Kamaludin akhirnya melapor ke polisi. Isi laporan, kemungkinan orang hilang atau diculik. Sebab dia sudah tidak muncul pada pertemuan resmi sejak tanggal 3 Juli 1993. Polis sedang menjejaki anggota Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Batu Talam Raub, Datuk Mazlan Idris yang hilang sejak 2 minggu lalu. Datuk Mazlan dilaporkan kelihatan kali terakhir bersama seorang bomoh di pejabatnya di Raub. Polisi pun mulai bertindak. Polisi mulai melacak tempat-tempat yang sering dan yang terakhir didatangi Mazlan. Diketahuilah kalau Mazlan lumayan sering berkunjung ke rumah sepasang dukun. Segera polisi mendatangi rumah bercat putih itu. Rumah itu kosong saat polisi datang. Di sanalah polisi mengetahui kalau Mona dan Afandi tidak tinggal berdua saja, tapi bersama Juraimi. Pembantu Mona itu lalu dicari. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk menemukannya. Ternyata Juraimi sudah diamankan polisi sebelumnya karena kasus narkoba pada 13 Juli 1993. Kepada polisi, pada 19 Juli 1993, Juraimi mengatakan soal kepergian Mona dan Afandi ke Kuala Lumpur. Namun dia masih menutupi perilaku bejat mereka. Polisi merasa tidak puas. Rumah Mona dan Afandi kemudian digeledah. Ditemukan rekaman video, album foto, dan sertifikat milik Mazlan di rumah itu. Polisi semakin yakin, hilangnya Mazlan sudah pasti berkaitan dengan penghuni rumah. Pengakuan beberapa saksi, Mazlan pernah terlihat bersama Mona dan Afandi keluar kampung Hulu Dong menggunakan mobil Mazlan. Mobil itu pun kemudian dicari, namun nihil. Akhirnya polisi membuat pengumuman di koran agar siapa saja yang melihat mobil itu segera melapor. Beberapa hari kemudian, seorang salesman mengaku melakukan transaksi jual beli mobil yang dimaksud. Mobil Mazlan dijual di Pudu, Kuala Lumpur. Dan penjualnya tak lain dan tak bukan adalah dua sejoli, Mona dan Afandi. Polisi bergegas melakukan pelacakan. Mona dan Afandi ditangkap di Wangsa Maju, Kuala Lumpur tak lama setelah itu. Mona dan Afandi berkilah saat ditanyai polisi. Mereka mengaku tidak tahu menahu kemana perginya Mazlan. Tapi tak perlu waktu lama untuk memenjarakan mereka, sebab Juraimi akhirnya mengakui pembunuhan kejam itu. Tanggal 23 Juli 1993, Juraimi menunjukkan tempat mayat Mazlan dikuburkan. Lubang kubur yang digali sendiri oleh Juraimi itu kemudian dibongkar. Ditemukanlah potongan-potongan tubuh Mazlan yang sudah tak berbentuk lagi. Malam itu gegerlah kampung Pamahdong, Uludong, Raub Pahang. Apalagi diketahui, mayat tersebut adalah orang terpandang di wilayah itu. Di rumah itu juga ditemukan kapak dan parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa Mazlan. Bukti-bukti itu sudah mengarah ke mereka. Harusnya Mona dan Afandi tak bila lagi mengelak. Namun rupanya dengan wajah yang tenang, kedua orang itu masih saja berkilah. Betul kalau kami melakukan upacara mandi kembang, tapi tiba-tiba Juraimi masuk dan menebas leher Mazlan, kata Afandi. Sedangkan Juraimi mengaku membunuh dalam keadaan tidak sadar seolah sudah terhipnotis. Kedua kubu yang tadinya bersekutu itu malah saling tuduh. Namun pengakuan Mona dan Afandi terbantahkan dengan kenyataan bahwa mereka memang menginstruksikan Juraimi menggali lubang seminggu sebelum ritual upacara mandi kembang. Termasuk juga Juraimi menyebutkan, Mona dan Afandi bahkan turut mengasah parang sebelum peristiwa itu terjadi. Seminggu setelah penangkapan ketiga orang itu, ditemukan pula kerangka tubuh manusia di sebuah rumah di Terengganu. Korbannya juga dimutilasi dan dikubur.
Modus operandi yang sama seperti dilakukan Mona dan Afandi kepada Mazla. Bekas rumah Mona dan Afandi di Kampung Nelayan, Teluk Gong, Klang, juga turut digeledah. Di situ ditemukan juga beberapa kuburan berisi bagian tubuh manusia. Makin kuatlah bukti kejahatan suami istri itu. Apalagi pada kasus Mazlan, walau berkelit tidak melakukan penebasan pada leher Mazlan, keduanya terbukti ada pada tempat kejadian perkara saat itu. Sehingga perbuatan mereka sudah termasuk dalam pembunuhan berencana dalam hukum Malaysia. Artinya, walau Juraimi yang menebas leher Mazlan, Mona dan Afandi juga harus bertanggung jawab. Karena mereka melakukan perencanaan pembunuhan bersama-sama. Ketiganya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Putusan dibacakan 9 Februari 1995. Mereka akan ditahan di penjara Kajang, Malaysia, untuk menanti kematian. Anehnya, Mona dan Afandi malah tersenyum mendengar keputusan pengadilan itu. Dengarlah duhai ibuku, rintihan dari anakmu. Kemanakah dikau pergi, menjauh membawa diri. Sebelum jadi paranormal, Mona yang memiliki nama asli Masnah Ismail, pernah menjadi penyanyi. Rupanya karirnya redup, albumnya yang bertajuk Diana 1, tak diterima di pasaran. Sebelum menjadi penyanyi, dia juga sempat menjadi penari balet. Merasa kalah bersaing di kedua bidang itu, Mona memutuskan menjadi paranormal. Perempuan kurus itu pun belajar ilmu hitam di Thailand. Kemudian berdua dengan suami, mereka belajar ilmu kebal di Medan, Sumatera Utara. Ditambah lagi, sebuah perguruan di Jawa Barat. Disebutkan, salah satu syarat untuk menjadi lebih sakti, mereka harus tidur telanjang setiap malam. Aksi yang dilakukan Mona dan suaminya ini dianggap sebagai pembunuhan paling keji sepanjang sejarah Malaysia hingga saat ini. Tak ayal, kasus ini sempat menjadi sorotan media internasional. Wajah Mona, Afandi, Juraimi pun sering muncul di berbagai media saat itu. Khusus Mona, cukup aneh, sebab di hadapan orang dan media, dirinya seolah tidak ingin terlihat seperti seorang narapidana. Setiap persidangan berlangsung, dia pasti tampil ceria seolah tak ada penyesalan akan perbuatan kejinya. Dia rajin tersenyum, bahkan berpose di depan kamera jurnalis. Tampaknya perempuan kelahiran 1956 itu menikmati sorotan kamera, bak selebritas berpose untuk penggemarnya. Berbeda dengan kebanyakan narapidana lainnya, Mona juga selalu tampil glamour saat persidangan berlangsung. Setiap persidangan, pakaiannya mahal dan berganti-ganti. Mona menikmati semua perhatian yang ditujukan kepadanya. Rasanya hasrat Mona menjadi selebritas belum luntur. Tak eksis di panggung, di persidangan pun jadi. Trio pembunuh itu sempat mengajukan banding ke pengadilan pada 1999, namun ditolak. Hukuman gantung tetap menanti. Ditetapkan eksekusinya pada 2 November 2001. Hari eksekusi tiba. Pengakuan dari para pegawai penjara, beberapa hari sebelum Mona digantung mati, dia sering berkata bahwa dia tidak akan mati. Sambil tersenyum penuh misteri, Mona mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. 8 jam sebelum eksekusi mati, Mona dan Afandi diizinkan untuk bertemu dengan seluruh anggota keluarga mereka. Diceritakan kalau Mona dan Afandi menghabiskan waktu-waktu terakhir itu dengan menasehati anak-anaknya. Pasangan Mona dan Afandi memang punya banyak anak. Sebab pernikahan keduanya bukan yang pertama. Bagi Mona, Afandi adalah suami ketiga. Sebaliknya, Mona adalah istri kedua Afandi. Sebuah kelaziman di peradilan Malaysia, sebelum tahanan menjalankan hukuman mati, mereka boleh mencicipi makanan kesukaan sebagai makanan terakhir. Namun ketiganya menolak. Bertemu dengan keluarga saja sudah cukup, katanya. Tumbuhlah menjadi anak yang baik, jaga diri baik-baik, pesan Mona kepada keluarga saat itu. Ketenangan mereka sebelum eksekusi membuat banyak pegawai penjara keheranan juga. Apalagi klaim Mona yang menyatakan dia tidak akan mati, masih terus meninggalkan tanda tanya bagi banyak orang. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkannya dengan sisi mistis. Jumat subuh, tiang gantung untuk eksekusi trio pembunuh sudah menunggu. Ketiganya kemudian diborgol dan dipakaikan penutup kepala. Eksekusi itu disaksikan oleh beberapa petugas penjara dan dokter penjara. Mereka digiring menuju tiang gantungan.
Mereka diminta naik ke penyangga kaki masing-masing. Tali gantung diletakkan di leher. Tepat pukul 6 pagi, penyangga kaki ditarik, ketiganya jatuh dengan leher tergantung. Mona tewas di usia 45 tahun, Afandi 44 tahun, dan Juraimi 31 tahun. Sebelum diturunkan untuk diotopsi, ketiga jenazah itu dibiarkan menggantung selama 1 jam di tiang gantungan. Ketiganya lalu dimakamkan. Mona dan Afandi dimakamkan di salah satu pemakaman di Kajang pagi itu juga. Sementara Juraimi dibawa ke kampung halamannya di Klang dan dimakamkan di Telok Gong. Persiapan rapi dengan mengorek lubang seminggu.